Series Secret Invasion resmi akhirnya sudah berakhir. Dan series dari Disney Plus ini sudah menyiapkan landasan untuk beberapa judul project MCU ke depannya, baik itu film maupun series. Sebenarnya menarik karena baru kali ini sepertinya MCU akhirnya memberikan spotlight untuk Samuel L. Jackson yang memerankan karakter Nick Fury setelah lebih dari 1 dekade lamanya karakter ini dihadirkan di Marvel Cinematic Universe. Dalam series tersebut memperlihatkan fokus perjuangan pribadi Nick Fury yang berjuang untuk menyelesaikan masalahnya yang sebenarnya sudah lahir sejak 30 tahun sebelumnya pada saat dia bertemu dan berkenalan dengan Carol Danvers, yang kemudian mengarah kepada radikalisasi sekelompok Skrull yang berniat untuk menginvasi bumi dalam upaya mereka menjadikan bumi sebagai rumah baru untuk mereka. Nah, sekarang judul apa sajakah yang menjadi landasan cerita yang dihasilkan dari ending Secret Invasion ini? Varian, let's talk about it. Memang harus diakui Secret Invasion menjadi series terlemah MCU sejauh ini, apalagi penilaian buruk yang didapatkan oleh series ini di Rotten Tomatoes. Tapi sudahlah kita membahas mengenai hal tersebut, apalagi seriesnya sudah berakhir. Dan melihat kembali episode ke-6 dari Secret Invasion, ternyata masih banyak plot yang belum terselesaikan dalam series Secret Invasion ini. Nick Fury pada akhirnya berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus melibatkan para Avengers secara langsung. Namun master plan-nya ternyata berakhir sesuai dengan harapan. Dia akhirnya bekerja sama dengan Gaia untuk menggunakan The Harvest yang memungkinkan Gaia dan Graphic mendapatkan kekuatan mereka sebagai Super Skrull. Gaia pun berhasil menuntaskan misinya untuk membunuh Graphic, sementara Nick Fury sendiri berhasil menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Rhodey yang ternyata terungkap sebagai Skrull selama ini. Nick Fury dengan dibantu oleh Sonya Falsworth berhasil mengamankan Presiden Ritson, dan series ini pun berakhir dengan Nick Fury akhirnya kembali lagi ke Cyber Space Station bersama dengan istrinya yang ternyata adalah Skrull. Secara langsung maupun tidak langsung, ending dari Secret Invasion ini sebenarnya akan mengarah ke proyek film MCU yang berikutnya. Yang paling jelas sebenarnya adalah The Marvels, karena Nick Fury di ending film ini akhirnya kembali ke Cyber Space Station tadi. Dan judul film atau proyek apa sajakah yang akan terhubung langsung dengan series Secret Invasion ini? Yang pertama tentu saja adalah The Marvels. Ending dari Secret Invasion mempersiapkan petualangan berikutnya untuk Nick Fury yang akan ditampilkan dalam film The Marvels yang rencananya akan dirilis pada bulan November. Semoga tidak ditunda karena sekarang lagi ada WGA on strike dan juga SAG-AFTRA on strike. Dalam episode finale Secret Invasion, Nick Fury akhirnya kembali ke luar angkasa bersama dengan istrinya Farah yang akhirnya melepaskan rasa ketidakpastiannya dalam bentuk manusianya untuk pergi bersama dengan Nick Fury dalam wujudnya sebagai Skrull. Nick Fury sendiri menginformasikan kepada Farah bahwa Saber menerima kabar baik setelah bangsa Kree membuka ruang untuk perdamaian antara bangsa Kree dan kaum Skrull. Dan Nick Fury menganggap bahwa Farah merupakan diplomatik yang ulung dan cocok untuk mewakili kaum Skrull dalam upaya perdamaian tersebut. Ini sekaligus mengarah kepada momen manis di mana Fury mengkonfirmasi cintanya kepada Farah yang sepertinya memantapkan romansa pasangan ini sebagai bagian tetap di Marvel Cinematic Universe. Film The Marvels seharusnya melanjutkan misi dari pasangan ini yang sudah menempuh perjalanan kembali ke luar angkasa untuk bernegosiasi perdamaian antara Skrull dan Kree. Namun seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, saya malah curiga jika memang pasangan ini akan dipertahankan di Marvel Cinematic Universe, bisa saja akan dijadikan landasan untuk satu karakter baru yang mungkin akan diperkenalkan di MCU. Dengan terbukanya rencana perdamaian antara bangsa Skrull dan Kree, tentu saja mengingatkan kita terhadap satu karakter yang bernama Hulkling, di mana karakter ini sebenarnya merupakan hybrid atau penggabungan kaum Skrull dan Kree. Tapi MCU bisa saja merubah hal tersebut dengan menjadikan Nick Fury dan Farah akan menghasilkan keturunan hybrid manusia dan Skrull, dan bisa saja itu adalah Hulkling. Tapi kita tunggu saja karena ini hanya sekedar spekulasi liar saja. Berikutnya adalah Secret Invasion season kedua. Seperti yang kita tahu di episode terakhir Secret Invasion, Gaia akhirnya menjadi lebih kuat daripada Avengers manapun setelah dia mendapatkan kekuatan dari The Harvest yang merupakan gabungan DNA beberapa superhero dan supervillain di MCU. Lalu kemudian digunakan untuk memberinya kekuatan dan kemampuan yang sama seperti Graphic. Setelah berhasil membunuh Graphic, Gaia akhirnya mengakhiri perannya dalam Secret Invasion dengan membuat kesepakatan dengan Sonya Falsworth. Seperti yang dikatakan oleh Sonya Falsworth, dia akan menggunakan
dengan Gaia. Begitupun sebaliknya, Gaia juga akan memanfaatkan Sonya Falsworld dan mereka berdua akan menjadikan planet ini akan aman untuk semua orang dan juga untuk kaum Skrull. Nah, Secret Invasion season kedua bisa saja akan berfokus kepada kemitraan baru kedua karakter ini, dengan Gaia akan menjalankan tugas dari Sonya Falsworld untuk melindungi Skrull selama mereka berada di bumi, dan dari upaya pengejaran dari pihak militer Amerika setelah pidato kebencian dari Presiden Ritson yang memicu begitu banyak kekacauan terjadi di seluruh dunia. Mereka sudah memiliki file yang kemungkinan memuat data identitas dari seluruh Skrull yang sudah menyamar menjadi manusia selama ini di bumi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan melihat upaya invasi berikutnya dari kaum Skrull setelah Graphic gagal melakukannya, atau bahkan bisa disimpulkan bahwa Graphic sebenarnya tidak ingin benar-benar melakukan invasinya ke bumi. Karena pada dasarnya episode finale Secret Invasion mengungkap bahwa Graphic sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan kekuatan alih-alih untuk menjadikan bumi sebagai rumah baru untuk kaum Skrull. Makanya dia rela untuk mengorbankan kaumnya sendiri dan juga manusia yang akan berakhir kepada kekacauan dan ancaman perang dunia ketiga. Jadi sangat terbuka kemungkinan masih akan ada lagi level Secret Invasion yang berikutnya yang akan direncanakan oleh Marvel Studios, apalagi setelah menerima tanggapan buruk dari para fansnya karena telah melakukan downgrade besar-besaran dari arc Secret Invasion yang ceritanya sangat luar biasa dari source material atau komiknya. Berikutnya adalah Armor Wars. Secret Invasion akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini ternyata Rhodey sudah digantikan oleh Skrull sejak film Captain America Civil War, meskipun masih ada banyak perdebatan mengenai hal ini di kalangan para fans. Episode terakhir dari Secret Invasion mengungkapkan bahwa Rhodey disekap di New Skrullos dalam waktu yang sudah cukup lama, seperti yang diungkapkan oleh Gaia. Hal ini diindikasikan oleh Rhodey yang mengenakan pakaian rumah sakit yang sama seperti yang pernah terlihat dalam film Captain America Civil War, serta kesulitannya dalam berjalan yang kelihatannya masih disebabkan oleh cedera yang dialaminya dalam Captain America Civil War setelah mendapatkan serangan dari Vision yang berniat untuk menyerang Sam Wilson. Jika itu memang benar, maka Rhodey selama ini ternyata tidak mengetahui kalau sahabatnya Tony Stark sudah tewas dalam pertempuran melawan Thanos dalam Avengers Endgame. Dia bahkan juga tidak tahu kalau Natasha Romanoff sudah tidak lagi ada karena mengorbankan dirinya agar Clint Barton mendapatkan Soul Stone di Vormir, dan masih banyak hal lain lagi yang tidak diketahui oleh Rhodey setelah posisinya digantikan oleh Rafa yang menyamar dan berniat untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan Amerika agar memuluskan rencana Skrull Invasion di bumi. Ini bisa berarti bahwa kaum Skrull sepertinya sudah mendapatkan informasi penting terkait dengan teknologi yang sudah diciptakan oleh Stark Industries, dan film Armor Wars yang sekarang dalam tahap pengembangan bisa saja berfokus kepada upaya Rhodey untuk mendapatkan kembali hidupnya yang sudah lama menghilang dan mengatasi rasa kehilangannya terhadap kematian Tony Stark, serta upayanya untuk menjaga warisan Stark Industries yang sudah ditinggalkan oleh sahabatnya tersebut. Apalagi selama ini yang kita tahu, teknologi yang diciptakan oleh Tony Stark selalu berujung kepada kekacauan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan kekuasaan di bumi dengan cara apapun itu. Teknologi Tony Stark sendiri bahkan secara tidak langsung menciptakan villain sekelas Scarlet Witch, seperti yang terungkap dalam series WandaVision ketika Wanda dan Pietro yang pada saat itu masih kecil mengalami kejadian traumatik setelah rumah mereka dihancurkan dengan menggunakan teknologi Stark Industries. Maka inilah yang akan menjadi tugas baru untuk Rhodey agar bisa menjaga warisan dari Tony Stark yang ditinggalkan. Berikutnya adalah Captain America Brave New World. Episode terakhir dari Secret Invasion memang menyediakan langsung link atau penghubung antara Secret Invasion dan Captain America Brave New World yang akan tayang tahun depan jika tidak diundur. Episode terakhir dari series ini berakhir dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Ritson mengeluarkan rancangan undang-undang darurat yang menganggap semua spesies yang lahir di luar bumi sebagai musuh kaum manusia. Fury melihat langkah presiden ini sebagai sebuah reaksi yang berlebihan terhadap invasi kaum Skrull dan mengatakan bahwa keputusan ini akan membuat Presiden Ritson akan kehilangan kepercayaan dan tentu saja akan menyebabkan Presiden Ritson hanya akan menjadi presiden untuk satu periode saja. Sudah dikonfirmasi bahwa Thaddeus Thunderbolt Ross yang akan diperankan oleh Harrison Ford untuk menggantikan William Hurt dalam film Captain America Brave New World akan menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru. Di film tersebut kita akan melihat kesimpulan dari pernyataan Nick Fury yang menunjukkan bagaimana keputusan Presiden Ritson akan berbalik untuk menyerangnya, dan Thaddeus Thunderbolt Ross akan memenangkan
memenangkan ajang pemilihan presiden melawan Ritson. Dan dengan Thaddeus Roos kini memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan Amerika, maka bukan tidak mungkin akan melicinkan jalannya untuk merealisasikan obsesinya terhadap serum super soldier atau bahkan beberapa proyek rahasia yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Semakin diperkuat ketika Rhodey mengungkapkan kepada Nick Fury di episode kedua kemarin bahwa dia sebenarnya sudah dilibatkan dalam sebuah pembicaraan super rahasia mengenai alien yang ada di bumi, yaitu Skrull sendiri. Artinya kemungkinan masih banyak lagi proyek rahasia yang sedang dijalankan oleh pemerintah Amerika selain proyek alien. Dan bukan tidak mungkin plot point ini juga akan berkaitan langsung dengan rencana jahat dan misterius dari Sharon Carter seperti yang diperlihatkan dalam ending The Falcon and the Winter Soldier. Apalagi series tersebut tentu saja juga akan mengarah langsung ke film Captain America Brave New World. Film yang berikutnya adalah Thunderbolts. Ending dari Secret Invasion ini juga bisa langsung mengarah ke film yang satu ini. Thunderbolts bisa berfokus kepada salah satu momen yang paling mengejutkan dari episode terakhir Secret Invasion setelah Presiden Ritson menyatakan bahwa semua makhluk asing sebagai musuh bumi. Adegan tersebut menunjukkan bahwa banyak pemburu manusia yang akan membunuh atau berusaha membunuh Skrull di seluruh dunia, yang bahkan mengakibatkan banyak pihak manusia yang tidak bersalah yang diburu oleh para vigilante tersebut. Dengan Valentina Allegra de Fontaine yang sudah ditetapkan sebagai Direktur CIA, maka kemungkinan besar Thunderbolts adalah tim rahasia pemerintah yang akan dibentuk untuk memburu para makhluk asing di bumi. Anggota dari Thunderbolts sendiri bukan merupakan orang yang tidak pernah membunuh, dan dalam film tersebut kemungkinan juga akan mengeksplorasi dilema moral yang baru ini, mengingat banyaknya makhluk asing yang tidak bersalah yang tinggal di bumi untuk sekarang ini. Terungkap dalam Secret Invasion ada jutaan Skrull yang kembali dipanggil oleh Talos setelah Nick Fury menghilang akibat snap Thanos. Selain itu, kemungkinan besar Project The Harvest akan dikembangkan oleh pihak pemerintah Amerika, di mana mereka bisa memperoleh data-data tersebut dari jasadnya grafik yang sudah ditinggalkan, dan entah bagaimanapun caranya mereka akan mendapatkan data-data tersebut dan akan digunakan untuk menciptakan satu karakter super yang mungkin menjadi karakter terkuat di MCU yang juga akan menjadi sumber masalah baru untuk bumi, dan kemungkinan besar karakter tersebut adalah Sentry, seperti yang selama ini sudah sempat kita bahas. Apalagi rumornya mengatakan bahwa Sentry memang akan dimunculkan dalam film Thunderbolts. Film berikutnya kemungkinan adalah Thor 5. Secret Invasion memberikan petunjuk tentang alur cerita yang menarik yang bisa saja muncul untuk dijadikan landasan cerita film Thor 5 yang bisa saja akan datang lagi. Rancangan undang-undang darurat dari Presiden Ritson tidak hanya menjadikan Skrull sebagai musuh publik, tapi semua makhluk asing berdasarkan pernyataan dalam pidato kebenciannya. Artinya kalau dia menyinggung tentang makhluk asing, ini juga berarti termasuk Asgardian yang kini tinggal di bumi dan sekarang sudah membentuk sebuah koloni di sebuah kota yang mereka sebut sebagai New Asgard setelah kehancuran planet mereka yang diperlihatkan dalam film Thor Ragnarok. Dengan banyaknya bermunculan pemburu manusia atau vigilante yang kini beraksi di seluruh dunia untuk mencari makhluk asing yang akan di bumi hanguskan, maka para Asgardian bisa saja akan meminta kembali bantuan Thor untuk melawan kemungkinan serangan yang akan mereka hadapi, yang berpotensi untuk mengarahkan cerita Thor 5 dan bisa memasukkan adaptasi dari peristiwa Siege dalam komik Marvel, di mana Asgard diterjang oleh serangan dari beberapa musuh mereka. Event Siege ini sendiri pertama kali dimulai dalam komik Siege The Cabal volume 1 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2009, di mana dalam komik tersebut Norman Osborn mengadakan pertemuan dengan Dr. Doom, The Hood, dan Loki untuk membahas mengenai Asgard. Cerita ini sangat mungkin diadaptasi karena memunculkan banyak karakter yang memang sudah diperkenalkan di MCU. The Hood rencananya juga bakalan segera diperkenalkan. Kemudian US Agent alias Jonathan Walker bahkan sudah mendapatkan seriesnya sendiri, yaitu The Falcon and the Winter Soldier, dan masih ada beberapa karakter lain lagi yang akan segera diperkenalkan di MCU. Dan menariknya, cerita Siege ini mengarah kepada penghapusan undang-undang registrasi manusia super, yang mana kalau di MCU ini sama saja dengan perjanjian Sokovia yang menjadi sumber masalah di Captain America Civil War. Film berikutnya yang memiliki landasan di Secret Invasion adalah Black Panther 3. Seperti yang kita ketahui, Shuri sekarang menjadi Black Panther yang baru, dan mengingat kesuksesan dari film Black Panther Wakanda Forever, hampir bisa dipastikan bahwa franchise ini akan kembali di masa depan. Film Black Panther 3 bisa menjadi sebuah film yang akan menceritakan masa lalu dari agen Everett Ross, di mana di episode pertama Secret Invasion terungkap bahwa ternyata Everett Ross sudah diculik oleh Skrull, dan seorang agen Skrull lainnya akhirnya menyamar menjadi dirinya dan kemudian dibunuh oleh Talos
Ross dan mengungkapkan jati dirinya. Episode terakhir dari Secret Invasion menunjukkan kalau Ross akhirnya terbangun di fasilitas New Skrullos setelah Gaia membunuh Graphic. Dalam breakdown kita sebelumnya, kita menemukan sebuah petunjuk berdasarkan dari pakaian terakhir yang digunakan oleh agen Everett Ross, yang mana ini merupakan pakaian yang sama ketika agen Everett Ross ditemui oleh Valentina Legrada Fontaine di rumahnya. Dan itu berarti agen Ross yang diselamatkan oleh Okoye di ending film Black Panther Wakanda Forever adalah agen Ross yang sudah menyamar menjadi Skrull. Namun hal tersebut masih belum terkonfirmasi. Jadi kita bisa mengetahui tentang hal ini dalam film Black Panther ketiga nanti. Meskipun urgensi ceritanya terlalu kecil untuk diadaptasi ke dalam film tersebut, bisa saja identitas agen Everett Ross sebagai Skrull akan terungkap di film lainnya. Tidak mesti harus di Black Panther 3. Avengers Kang Dynasty berdasarkan dari akhir Secret Invasion ini juga sepertinya akan berdampak kepada film Avengers di masa depan, mengingat alur ceritanya sangat terkait dengan Secret Invasion. Dan film Avengers The Kang Dynasty yang akan direncanakan tayang tahun 2026 adalah kandidat film yang akan terkoneksi dengan Secret Invasion. Film tersebut mungkin akan menampilkan dampak dari pengungkapan The Harvest dalam Secret Invasion, yaitu campuran DNA para Avengers yang dikumpulkan atas perintah Nick Fury setelah pertempuran yang dilalui oleh para Avengers di bumi, yang kemudian akhirnya merubah Graphic dan Gaia menjadi Super Skrull. Anggota Avengers yang tersisa dan masih aktif untuk sekarang ini kemungkinan akan hadir dalam film tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban dari Nick Fury atas apa yang telah terjadi terhadap Gaia yang kini menjadi Super Skrull. Dan Nick Fury akan menjelaskan sesuatu hal tentang The Harvest tersebut karena pada dasarnya tindakan Nick Fury tersebut tidak pernah diketahui oleh anggota Avengers yang lainnya. Dan bahkan bukan tidak mungkin teknologi The Harvest yang telah dikumpulkan oleh Nick Fury akan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Kang the Conquerors untuk menjalankan misinya mengalahkan Avengers dan menguasai bumi dan bahkan menguasai timeline. Proyek terakhir yang kemungkinan juga terhubung dengan Secret Invasion ini adalah Daredevil Born Again. Seperti yang terungkap dalam Secret Invasion, Nick Fury akhirnya di-frame sebagai pembunuh Maria Hill di episode pertama setelah Graphic menyamar menjadi dirinya dan membunuh sahabat Nick Fury tersebut. Hal ini menyebabkan Nick Fury akhirnya dipecat oleh Rhodey, dan di episode ke-6, Nick Fury tidak diperbolehkan untuk mendekati Presiden Ritson yang dalam keadaan sekarat. Belum lagi Nick Fury harus sembunyi-sembunyi untuk menghubungi Presiden Ritson untuk memperingatkannya tentang dampak dari pidato kebenciannya terhadap alien yang dianggap terlalu berlebihan dan akan menurunkan elektabilitasnya. Artinya Nick Fury perlu pembersihan nama, dan karakter di MCU yang bisa melakukannya adalah seorang pengacara handal yang bisa saja adalah Matt Murdock. Kalaupun bukan Matt Murdock, bisa saja yang bisa melakukannya adalah Jennifer Walters. Seperti yang kita tahu, Matt Murdock yang diperankan oleh Charlie Cox akhirnya muncul dalam series She-Hulk, dan mungkin saja series tersebut diperlukan untuk menyajikan salah satu plotline untuk membersihkan nama Nick Fury dari segala macam tuduhan atas pembunuhan Maria Hill. Nah, itu dia beberapa judul proyek baik itu film maupun series yang bisa saja terhubung langsung dengan ending Secret Invasion ini. Atau jangan-jangan kalian punya prediksi yang lain mengenai rencana masa depan MCU setelah Secret Invasion ini. Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih banyak atas donation dan juga super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.